Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mencoba bagaimana penanganan traumatik pada siswa. Ini kaitannya dengan layanan bimbingan dan konseling. Disampaikan oleh Apep Jenal Mustafa, guru bimbingan konseling di SMA 1 Singaparna. Landasan teori bahwa peristiwa traumatik merupakan peristiwa yang tidak menyenangkan, yang berdampak besar pada perkembangan individu manusia. Yang kedua, peristiwa traumatik dapat terjadi akibat peristiwa kebencanaan yang terjadi dimanapun, kapanpun dalam kehidupan manusia ini. Yang ketiga, faktor penyebabnya ini disebabkan oleh faktor alam ataupun non-alam, atau akibat ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda yang berdampak psikologis. Apa saja yang menyebabkan trauma dan dapat diatasi dan bagaimana caranya? Selanjutnya yang keempat, pandemi COVID-19 berpotensi besar sehingga menyebabkan terjadinya traumatik seperti ditinggal oleh orang-orang dekat yang dicintai, sehingga berdampak pada perkembangan psikologi siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pasca pandemi COVID-19, beberapa siswa di SMA 1 Singaparna menunjukkan gejala traumatik. Gejala traumatik ini antara lain dalam bentuk fisik, yang kedua dalam bentuk emosi, yang ketiga dalam bentuk mental, perilaku, dan spiritual. Pada aspek emosi, yang saya soroti pada kesempatan ini adalah aspek emosi siswa. Pada aspek emosi siswa ini mengalami ketidakstabilan emosi seperti sensitif ya. Ketidakstabilan emosi yang terjadi pada diri siswa ini akan terjadi seperti sensitivitas. Siswa mudah marah, siswa mudah ketakutan, siswa mudah panik, kemudian siswa kehilangan percaya diri. Selanjutnya, siswa kelihatannya kebingungan. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi di dalam pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya, siswa mengalami kesulitan mengingat sesuatu. Kesulitan dalam mengambil keputusan saat menghadapi masalah. Sehingga ini berdampak pada konsentrasi dan hasil dari pembelajaran yang dilihat dari permasalahan-permasalahan yang muncul pada peserta didik atau siswa. Layanan bimbingan konseling dalam hal ini akan melihat dan akan memberikan layanan konseling ini akan diberikan oleh seorang konselor ini dilihat dari gejala traumatik yang muncul. Yang pertama, dengan pemberian konseling singkat yang berorientasi solusi merupakan salah satu alternatif dalam menangani peserta didik yang mengalami traumatik. Traumatik ini disebabkan oleh COVID-19 atau trauma-trauma lain yang menyertai yang timbul pada diri peserta didik ini. Yang kedua, pada tahapan konseling akan diberikan secara singkat dan berorientasi solusi. Apa saja yang akan diberikan dalam layanan bimbingan konseling ini? Yang pertama, seorang konselor atau guru BK mendorong peserta didik untuk membuka diri. Yang kedua, konseli atau siswa terlibat secara aktif dalam selama kegiatan sesi konseling. Yang ketiga, fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh konseli atau peserta didik atau siswanya. Yang keempat, mengarahkan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling ini. Jadi maksudnya tujuan apa yang hendak dicapai di dalam sesi konseling yang akan diberikan terhadap konselinya. Yang kelima yaitu resiliensi. Resiliensi ini adalah daya lenting atau daya tahan konseli dalam menghadapi tantangan. Tantangan ini terjadi akibat tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Harapan setelah pemberian penanganan
melalui terapi konseling singkat berbasis solusi. Yang pertama adalah konseling singkat ini berbasis solusi merupakan salah satu alternatif cara untuk mengatasi gejala traumatik dengan tujuan dan harapannya. Tujuan dan harapannya itu di dalam pemberian konseling ini adalah satu, mendapatkan membuka diri. Jadi peserta didik ini bisa dapat terbuka di dalam mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi. Yang kedua, dapat mengenali emosi-emosi yang terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu dapat mengenali potensi-potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang keempat, harapannya itu bahwa dapat mengenali daya resiliensi. Daya resiliensi itu adalah daya lenting, daya kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik dalam mempertahankan kehidupan selanjutnya ya, akibat dari permasalahan-permasalahan yang timbul pada peserta didik. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat mengambil keputusan atau konseli dapat mengambil keputusan terhadap apa yang diperoleh selama proses konseling ini. Demikianlah layanan bimbingan konseling dalam kaitannya dengan konseling singkat berbasis solusi dalam rangka untuk menangani masalah-masalah traumatik yang terjadi pada diri siswa, diri peserta didik atau diri konseli. Semoga layanan bimbingan konseling ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya sebagai guru bimbingan konseling, bagi peserta didik di sekolah di tempat saya bekerja, dan bagi peserta didik di tempat yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.